Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila, NIM F1C4190018 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistematika Tumbuhan Tinggi dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI MSI. Nah, pada video ini saya akan mengangkat materi tentang sistem polinasi tumbuhan. Nah, polinasi ini sendiri itu merupakan perpindahan polen di antara stigma dari suatu bunga yang menghasilkan buah. Nah, pengelompokan polinasi ini sendiri itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada polinasi sendiri atau self pollination atau juga disebut dengan autogamy. Itu apabila polen berpindah dari satu antera ke stigma bunga yang sama atau ke stigma bunga yang lain tetapi tetap pada tanaman yang sama. Nah, kemudian ada polinasi silang atau cross pollination atau disebut juga dengan aliogami. Itu apabila polen berpindah dari suatu antera ke stigma tanaman bunga yang lain. Nah, polinasi silang ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada geitonomogami, itu perpindahan polen dari suatu bunga ke bunga yang lain dalam satu tanaman. Dan yang kedua itu ada xenogamy, perpindahan polen dari suatu tanaman ke bunga tanaman yang lain. Nah, ada juga vektor polinasi, itu adaptasi bunga terhadap vektor polen, yaitu berdasarkan dengan kespesifikan struktur, warna, bau, dan juga rangsangan atau daya tarik. Nah, kelompok vektor polinasi itu terbagi menjadi dua, ada abiotik dan biotik. Abiotik ini itu dapat berupa angin atau anemogami dan juga ada air atau hidrogami. Nah, untuk biotik sendiri itu dapat berupa serangga atau entomogami, burung atau ornitogami, dan kelelawar atau chiropterogami. Nah, polinasi dengan bantuan angin atau anemogami itu ciri-cirinya dapat berupa bunga yang lebih kecil, muncul lebih tinggi di atas daun, dan melekat kaku pada sumbu inflorescen. Kemudian periantiumnya tereduksi atau tidak ada, filamennya lebih panjang dibandingkan periantium, dan memiliki tekanan untuk menyentakkan antera pada saat bunga membuka. Lalu juga tanaman menghasilkan banyak polen, yang mana butir polen itu kecil, licin, dan kering. Nah, jika polen besar dan berat, maka posisi bunga jantan itu berada di atas bunga betina, dan stigma bunganya itu besar, berambut, serta menonjol di atas bungkus bunga. Kemudian ada polinasi dengan bantuan air atau hidrogami, itu pada tanaman air, periantiumnya tereduksi atau tidak ada, polen panjang seperti jarum, dan stigmanya juga memanjang. Nah, selanjutnya ada polinasi dengan bantuan serangga atau entomogami, itu mahkota pada umumnya berwarna, berkembang nyata, dan memiliki bau yang khas. Antera sama tinggi atau kurang dibandingkan stigma, bunga memiliki nektar, dan juga jumlah polennya itu sedikit. Polen basah atau nyata berlekuk, besar, dan berat. Nah, untuk stigmanya dia kecil dan memiliki tipe stigma basah. Selanjutnya itu ada polinasi dengan bantuan burung atau ornitogami. Nah, ciri-cirinya itu ukuran bunga yang lebih besar, mahkota pada umumnya itu berwarna, antera sama tinggi atau kurang dibandingkan stigma bunga, memiliki nektar, untuk jumlah polennya sedikit, dan polen basah atau nyata berlekuk, besar, dan berat. Nah, yang terakhir ada polinasi dengan bantuan kelelawar atau chiropterogami.
ciri-cirinya itu dia memiliki ukuran bunga yang lebih besar, atau juga mahkota pada umumnya berwarna putih atau berwarna gelap. Nah, antara sama tinggi atau kurang dibandingkan stigma. Bunganya juga memiliki nektar. Jumlah polennya sedikit, polen basah atau nyata berlekuk, besar dan berat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem polinasi tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.